Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah matematika. Nah, untuk topik pertama, kita akan membahas tentang matriks ya. Nah, di sini mungkin topik ini bukan topik yang baru ya bagi kalian semua. Jadi, sejak saat di mungkin sekolah itu sudah sering mendengar gitu ya, matriks. Nah, di sini tentunya kita perlu untuk mereview kembali. Nah, oke, mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, di sini matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Nah, jadi bentuknya itu harus istilahnya bentuk kotak gitu ya. Nah, ketika bentuk kumpulan bilangannya itu dibuat dalam bentuk lingkaran, maka dia tidak kita sebut sebagai matriks. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan ordo. Nah, di sini ukuran dari suatu matriks kita nyatakan sebagai ordo. Nah, ukurannya itu kita tulis sebagai ukurannya kita tulis sebagai perkalian dari baris dan kolom. Tapi tidak dikali, hanya bentuk penulisannya saja. Jadi banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Nah, berikutnya masih di bagian pengertian ya. Jadi nama matriks ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau nama matriksnya huruf kapital dari A, B, C dan seterusnya. Tapi bisa juga menggunakan indeks, misalkan A11 gitu ya, B12 dan seterusnya. Tapi kalau isi dari matriks itu ditulis dengan huruf kecil gitu ya, huruf kecil. Nah, di sini notasinya ada berdasarkan letak dia baris dan kolom. Kita misalkan kalau matriksnya namanya matriks A, maka notasi untuk elemen dari matriks A kita lambangkan dengan AIJ. I ini letak baris ya, elemen A, kemudian J letak kolom. Sehingga kalau suatu matriks itu letaknya di baris 2 kolom 3, berarti elemennya A23, begitu kita nulisnya. Ya, kemudian ordo baris itu banyaknya baris itu kita tuliskan dalam huruf M, banyaknya kolom dalam N. Jadi kalau matriks A ordonya M kali N, maka kita tulis seperti ini. Oke, contohnya misalkan di sini ada matriks A berordo 2 kali 3. Ketika berordo 2 kali 3, berarti yang 2 ini adalah barisnya, kemudian yang 3 adalah kolom ya. Nah, seperti ini penulisannya, matriks A 2 kali 3, maka kita punya 2 baris, ini baris 1, kemudian bawahnya baris 2, kolomnya ada 3, ini kolom 1 ya, kita lihat indeks yang kedua yang digunakan di sini, kolom 1, ini kolom 2, kan? Kemudian sini kolom 3. Nah, seandainya kita definisikan, nah bagaimana gitu ya cara mengisi, ini kan lambang dari isi matriks. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan isinya? Nah, bisa saja kita dituliskan ada suatu suatu ketentuan bahwa AIJ sama dengan I tambah J, sehingga nanti isi dari elemen matriks di matriks A itu bisa kita tuliskan gitu ya. I tambah J berarti apa? Letak baris ditambah dengan letak kolom. Berarti kalau A11, A-nya 1, J-nya juga 1. Sehingga A11 ini isinya adalah 2 gitu ya. Sekarang, kalau kita mau menuliskan matriks di lokasi A23. Kalau di lokasi A23 berarti I-nya 2, kemudian J-nya 3. Sehingga A23 itu isinya adalah 2 tambah 3, jadi 5. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti pendefinisian matriks ini itu bergantung. Maksudnya tergantung dari ya ketentuan, soalnya mau seperti apa gitu ya aturan penulisannya, seperti itu. Nah, matriks juga memang bisa kita tuliskan secara langsung. Misalkan matriks A 2 kali 2 ordonya. Anggotanya 2, 1, 3, 5 misalkan. Ya itu seperti itu juga bisa. Nah, ini contoh kalau kita mau menuliskan matriks dengan definisi gitu ya. Oke, jadi totalnya kalau kita cari semua, maka kita akan dapat matriks A itu isinya 2, 3, 4, 3, 4, 5 gitu ya.
Oke. Kemudian ada istilah anak matriks. Nah, jadi di sini yang disebut dengan anak matriks itu adalah sembarang matriks. Jadi bisa apa saja, tapi dia diperoleh dengan cara menghilangkan baris atau kolom yang ada di matriks A. Gitu. Jadi ketika kalaupun tidak dihilangkan ya, jadi anak matriks itu adalah tentunya bisa matriks itu sendiri, kemudian bisa juga dengan menghilangkan bisa baris atau kolom. Ya barisnya nggak harus satu, bisa beberapa. Kolom juga sama. Oke, contohnya seperti ini. Misal kita punya matriks A 2 kali 3 ya, yang tadi 2, 3, 4, 3, 4, 5. Nah, kemudian kalau kita misalkan kita perlu anak matriks yang ukurannya 2 kali 2. Nah, ukurannya 2 kali 2 berarti kita bisa peroleh dengan cara menghilangkan salah satu kolom. Gitu ya. Misalkan saya hilangkan kolom 2 sama kolom 1. Berarti 2 sama 3 ini hilang, sisanya bilangannya adalah 3, 4, 4, 5. Seperti itu. Ya. Kalau kolom 1 dihilangkan. Oke, jadi seperti ini. Nah, 3, 4, 4, 5 ini merupakan anak matriks dari matriks A. Jadi ordonya bisa beda gitu ya. Kalau matriks A ceritanya induknya ordernya 2 kali 3. Nah, matriks A1 bisa saja 2 kali 2. Kalau 2 kali 3 lagi gimana? Ya bisa. Jadi matriks itu sendiri, ya kan? Kemudian, kalau misalkan kita hilangkan lebih banyak, kolom 3 dan baris 2 juga dihilangkan. Kolom 3 dan baris 2. Ini saya beri kotak merah. Nah, berarti sisanya adalah 2 sama 3. Nah, ini berarti sekarang, nah dia misalkan saja ini dikasih nama ya, ini dikasih nama 23, maksudnya menghilangkan baris 2 kolom 3 gitu ya, atau dikasih nama A1 ya, bebas ya. Nama dari anak matriks bebas saja kita tuliskan, yang penting tidak sama dengan nama matriks induknya gitu. Ini sekarang anak matriks ukurannya 1 kali 2 ya, barisnya 1, kolomnya 2 gitu. Nah, masih banyak lagi anak matriks yang bisa dicari. Bagaimana kalau misalkan menghilangkan 2 kolom dan 1 baris? Kalau kita hilangkan 2 kolom, misalnya kolom 1, kolom 2, baris 2, maka akan tersisa satu saja elemen matriks, yaitu 4. Yaitu matriks juga gitu ya, selama dia dituliskan dengan tanda kurung. Jadi namanya matriks tadi kumpulan bilangan ya, tapi harus dikasih tanda kurung juga gitu ya. Oke. Kemudian ada, ini hanya sebutan saja untuk beberapa matriks yang khusus. Di sini karena tadi matriks itu secara umum kumpulan bilangan, bentuknya bisa persegi, persegi panjang gitu ya. Nah, sekarang ada matriks yang khusus, namanya matriks segi. Oke, saya yakin ini juga pernah dulu ya waktu sekolah, sehingga mungkin kita bangkitkan saja kembali memorinya yang sudah terkubur gitu, beberapa waktu lamanya. Nah, di sini matriks segi. Kalau kita lihat namanya segi, nah berarti harusnya sama seperti apa ya, persegi gitu ya. Nah, banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi kata kuncinya di sini baris sama kolomnya sama. Itu disebut matriks segi. Kemudian ada istilah matriks setangkup. Nah, sebetulnya matriks setangkup ini, kenapa namanya setangkup, seperti tangan gitu ya, dua telapak tangan ditangkupkan seperti ini, kan berarti dia sama ya, antara tangan yang kanan sama tangan yang kiri kan sama, cuma apa bedanya? Bedanya adalah dia letaknya seperti bercermin gitu ya. Jadi kadang matriks setangkup ini kita sebut sebagai matriks simetri. Nah, tentunya yang bisa setangkup itu harus matriks segi. Ya, kenapa? Tadi kan biar sama ya, karena dia seperti bercermin gitu ya. Seperti bercermin ya berarti harus matriks yang ukurannya bentuknya segi. Nah, di sini ciri-cirinya setangkup itu kalau kita lihat secara definisi, unsur pada baris ke I dan kolom J sama dengan unsur pada baris ke J dan kolom ke I. Jadi kalau misalkan elemen matriksnya itu adalah AIJ, maka kalau dia matriks setangkup, AIJ itu akan sama dengan AJI. Ya. Oke, kemudian ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini matriks setangkup yang unsur-unsurnya bernilai 0, kecuali mungkin pada diagonal utama. Jadi dia
oke, yang disebut diagonal di suatu matriks itu bilangan-bilangan dari mulai pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah gitu ya, di diagonal. Jadi kalau dikatakan apakah matriks tangkup adalah matriks diagonal? Nah, tentunya tidak. Kenapa? Karena tadi matriks diagonal itu adalah justru matriks setangkup. Bedanya di unsur-unsur selain diagonal utama itu 0. Oke. Nah, kalau ada lagi di sini matriks identitas. Oke, matriks identitas itu dia sebetulnya adalah matriks diagonal. Otomatis karena matriks diagonal adalah matriks setangkup, kita bisa katakan matriks identitas ini juga adalah matriks setangkup, gitu ya. Tapi dia, nah perhatikan bahwa kalau dia termasuk matriks diagonal, berarti apa? Elemen selain diagonal utama itu 0. Nah, bedanya dengan matriks diagonal, di matriks identitas, diagonal utamanya bernilai 1, gitu ya. Oke, kemudian ada matriks segitiga atas sama segitiga bawah. Nah, ini matriks segitiga atas berarti itu yang di bawah diagonal utama, semua elemen yang di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Sedangkan yang di atas diagonal utama ya bisa 0, bisa enggak, gitu ya. Nah, kalau matriks segitiga bawah, berarti justru yang di atas diagonal utama, nilai elemennya 0 semua. Nah, yang di bawah, nah, nilainya bisa 0, bisa enggak, gitu ya. Kemudian diagonal utamanya tidak harus 1, bisa bebas. Nah, makanya di sini sebetulnya bukan matriks diagonal juga, tapi dia cuma sebagian gitu ya, yang 0. Lalu yang terakhir ada matriks 0. Nah, di sini tentunya namanya matriks 0 ya matriks yang semua elemennya bernilai 0. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.